memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan ini adalah harta yang tidak akan pernah berakhir sampai kekekalan. Di dalam Kristus kami menerima jawaban doa. Di dalam Kristus kami menerima keselamatan buat jiwa kami. Di dalam Kristus kami menerima pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan di dalam Kristus kami tahu ada masa depan yang penuh pengharapan yang menanti kami. Terima kasih Tuhan. Biar pada pagi ini Kau juga yang melawat dan berbicara kepada setiap kami. Setiap pujian yang kami naikkan biar itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Membuka hati kami dan telinga kami bagi Engkau. Biar Kau yang mengajar kami dengan kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan yang mengampuni dan melayakkan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu supaya hari ini kami boleh mengalami sesuatu bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman pada pagi ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau belajar hari ini karena biasanya gini, orang tuh biasanya mikir, duh saya ntar warisin apa ya buat anak saya. Warisin apa ya buat cucu saya ya. Kita pikir kita pengen kerja yang benar, bisa ngumpulin duit supaya setidaknya anak punya masa depan. Setidaknya anak bisa punya sesuatu yang bisa mereka pegang. Tapi kita tahu harta bisa habis saudara. Kalau kita tidak kelola dengan baik. Terus apa yang mesti kita lakukan? Nah pagi ini kita belajar sama-sama. Sudahkah kita mewariskan iman dalam keluarga? Dari generasi kepada generasi. Saudaraku, kenapa penting mewariskan iman? Nah, saudaraku, kita baca dulu pertama-tama di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ceritakanlah itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku, kitab ini ditulis untuk Yehuda atau Kerajaan Selatan. Saudaraku, pada waktu itu kejadiannya kurang lebih sekitar abad 9 atau 5 sampai dengan abad 5 sebelum Masehi. Nah, saudara, Yoel lagi bernubuat kepada orang Israel yang ada di dalam pembuangan dan saat itu kondisi bangsa Israel dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Ekonomi mereka diserang dengan belalang yang gak habis. Datang belalang satu, datang lagi belalang yang lain. Sehingga mereka benar-benar tanda kutip habis-habisan. Bukan itu aja, tapi ternyata mereka juga meninggalkan Tuhan. Itu yang lebih parah. Karena itulah saudaraku, Yoel bilang begini, ayo ceritakanlah kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anaknya dia lagi. Maksudnya apa? Ceritain tentang apa? Sederhana, menceritakan tentang siapa Allah. Menceritakan tentang kasih Allah. Saudara, pagi ini kita belajar untuk melihat begini. Kita lihat next, kita lihat begini. Iman, saudaraku ya, itu iman sama ketaatan. Itu enggak pernah boleh berhenti di kita doang. Iman dan ketaatan kepada Tuhan itu harus diteruskan kepada anak kita, kepada cucu kita. Kenapa? Karena kalau kita berhenti mewariskan iman dan ketaatan kepada mereka, maka generasi berikutnya tuh kan kehilangan arah. Mereka gak ngerti mereka tuh mau kemana. Mereka tuh gak ngerti mereka tuh mau bagaimana. Karena itu saudaraku, kita mau lihat sama-sama pada siang hari ini. Ya pada pagi hari ini tepatnya. Apa yang terjadi sih sebetulnya? Kalau kita sebagai orang Kristen, terus kita tidak pernah memberitakan firman dan iman kepada anak-anak kita. Ya, nah next kita lihat sama-sama. Kita buka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Dan kita akan baca sama-sama ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yeremia pasal 7 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya 2 ayat ini. Yeremia pasal 7 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Oke, kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga.
Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Saudaraku, Yeremia sedang menegur bangsa Yehuda. Yeremia lagi bilang begini sama mereka, hai kamu tahu gak, kamu tuh udah meninggalkan ibadahmu kepada Allah. Kamu tuh sudah menyimpang jauh daripada Tuhan. Kamu tuh berdosa bukan cuman kamu, tapi tragisnya satu keluarga itu berdosa semua. Makanya di dalam Yeremia pasal 7 dikatakan begini, lihat ya kamu apa yang kau lakukan. Anak-anak ngapain katanya? Anak-anak mungut kayu bakar. Bapak-bapak ngapain? Bapak-bapak nyalain api. Perempuan ngapain? Meremas adonan. Jadi artinya kerjasama yang baik, betul apa enggak? Emak, bapak sama anak. Sayangnya kerjasama yang baik ini bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi untuk membawa persembahan kepada ratu sorga, kepada dewa-dewa yang dipercaya Allah-Allah asing di bangsa-bangsa di sekitar mereka. Saudaraku, ini akibatnya bangsa Israel dibuang jauh dari hadapan Allah. Nah, hari ini kita mau lihat hidup kita. Saudaraku, saudara ingat bahwa generasi ikut dalam dosa. Kenapa? Karena kegagalan orang tua untuk mendidik anak-anak di dalam iman, membuat anak kita, cucu kita hidup jauh dari Allah. Jadi kalau kita lihat anak kita sekarang ini, kok kayaknya gak mau ke gereja ya? Kayaknya suruh doa aja susah ya? Kayaknya begini susah, jangan salahin anak Bapak Ibu. Kita lihat hidup kita. Selama anak itu ada dari kecil, kira-kira kita nih udah berhasil apa belum mewariskan iman buat mereka? Udah berhasil apa belum mendidik mereka ada di dalam Tuhan? Karena mereka hari ini menyimpang bukan salah mereka, tapi kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda yang harus ada di dalam Tuhan, kita keluar daripada rencananya Allah. Saudaraku, dan akibat daripada itu semua, sayang, saudaraku, penyimpangan menjadi budaya keluarga. Contoh ya, contoh. Ini nilai rohani yang salah ini akan menjadi warisan turun-temurun. Contohnya gini, saudara ada banyak orang Kristen, percaya Yesus, tapi masih percaya tahyul, betul apa enggak? Dan itu diwariskan, betul? Teman saya, papanya meninggal. Kemudian, satu kali kita pergi bareng-bareng. Nah, suaminya tuh cerita. Rupanya selama ini teman saya tiap kali pulang dari rumah duka, bahkan pada waktu papanya meninggal sekalipun, mereka gak langsung pulang Bapak Ibu. Jadi suaminya nih, istrinya tuh bilang gini, ayo Pak mampir dulu. Jadi setiap kali siapapun yang meninggal, siapapun pergi ke rumah duka, pokoknya begitu pulang dari rumah duka, mereka mesti mampir ke Indomaret, ke Superindo, ke Alfamart, mampir bentar baru pulang. Dia bilang begini, mami dulu kayak gitu. Lihat ya, kalau iman tidak diwariskan dengan benar, maka penyimpangan jadi budaya keluarga. Anak merasa, oh berarti pokoknya kalau ada orang meninggal, bahkan itu anggota keluarga sendiri, harus mampir dulu. Suaminya bilang gini, ya saya mau ikutin aja daripada berantem. Katanya ya udah dah, dia mau suruh ke sono ya mampir. Terus saya ledekin ya teman saya bilang, lu mau ngapain mampir ke sono? Katanya menurut kepercayaan yang diajar sama emaknya, kalau pulang dari rumah duka, kalau langsung pulang ke rumah ntar diikutin. Jadi kudu mampir dulu, mau ke supermarket, mau kemana, pokoknya mampir aja bentar, masuk pulang lagi. Terus saya bilang begini sama teman saya, lu pikir setan bego apa? Betul apa kagak? Ya gak ya? Emang lu pikir setan kagak tahu rumah lu? Nah dia kan bapak pembohong, iya enggak? Masa kita bohongin? Betul apa saudara? Akibatnya apa? Warisan turun temurun. Oh enggak boleh lu, katanya kalau orang meninggal itu 40 hari dia masih kelilingan. Alkitab bilang begitu orang mati dia langsung naik, betul apa enggak? Itu kata firman Tuhan. Makanya pada waktu Yesus disalib, kemudian penjahat yang di sebelah Yesus kan bilang begini, Tuhan ingat aku kalau engkau sampai di Firdaus. Tuhan bilang apa? Tuhan gak bilang gini, 40 hari ya, habis lu keliling-keliling, nah ikut tanda. Enggak kan ya, hari ini juga. Saudaraku itu penyimpangan yang diwariskan. Kubur, saya gak tahu nih saudara masih pegang kebudayaan itu apa enggak. Pokoknya kalau pulang dari kuburan kudu sedia air kembang.
cuci muka. Supaya apa? Kagak ngebayang-bayang. Saya mau bilang sama saudara, itu tidak higienis yang pertama. Yang kedua, ngerusak muka. Panas-panas siram air itu bikin flek mukanya, betul apa kagak? Ntar ke dokter mahal lagi. Kagak ada ayatnya di Alkitab. Emang saudara baca di Alkitab? Pada waktu Yesus mati, Yusuf Arimatea datang bawa apa tuh? Yesus dikubur. Kemudian Yusuf Arimatea setelah ngubur Yesus, dia cuci muka pakai air kembang. Kan kagak ada, betul apa kagak? Saudara ingat ya, penyimpangan-penyimpangan ini tanpa sadar itu kita wariskan. Hanya karena apa? Kepercayaan zaman dulu. Dan itu tidak sesuai sama Alkitab. Akibatnya apa? Generasi di bawah ngikut. Nggak bisa bedakan ini mana kebenaran firman, ini mana bukan. Sehingga akibatnya kita hidup kompromi. Alkitab ia percaya, tahyul ia percaya. Firman Tuhan kita percaya, yang begini-beginian juga kita pegang. Pagi ini kita mau belajar begini. Saudaraku ingat jangan sampai penyimpangan itu terjadi supaya kita mewariskan nilai rohani yang salah sama anak kita. Nah, kita melihat sama-sama saudaraku. Coba ada 3 gambar yang kita lihat. Saudaraku nilai rohani yang salah itu yang kayak apa? Yang pertama penyimpangan yang pertama. Saudara lihat, saudaraku gambar yang pertama saudara lihat. Ini yang tanpa kita sadar berhala yang mulai masuk ke dalam keluarga. Betul? Lihat ya, anak, suami, istri, dogi, sibuk pada HP-an, betul apa kagak? Ya, dan kita pikir itu hal yang biasa. Saudaraku, ini kegagalan orang tua di dalam mendidik kita, anak-anak di dalam Tuhan, sehingga anak-anak itu jauh daripada firman. Saudara lihat hari-hari ini tiga-tiga nih semuanya satu keluarga main handphone. Ada waktu relasi bersama gak? Sharing firman sama-sama enggak? Kagak ada. Begitu kumpul, pegang HP, betul? Ke restoran, pernah lihat atau pernah ngalamin? Ayo kumpul sama-sama keluarga, ada yang ulang tahun. Wah, begitu ketemu cipika-cipiki, duduk, ngobrol? Enggak. Masing-masing keluarin handphone, betul apa kagak? Ya, terus sibuk sampai kapan? Makanan disidangkan. Ayo berhenti makan dulu. Habis makan, pegang handphone lagi, betul? Sekarang saya mau nanya sama saudara, kita tuh kadang-kadang sibuk dengan yang namanya handphone, saudaraku. Sadar nggak bahwa ini menjadi berhala? Emak sibuk tiktokan, betul ya? Sekarang banyak emak-emak tiktokan, saudara, ya gak ya? Anak-anak sibuk, saudaraku ya. Dracin, drakor, dan dradraan, betul apa nggak saudara? Ya kan ya? Nah, bapak-bapak sama sibuknya. Itu nenek-nenek, oma-oma, opa-opa sama sibuknya. Saudara, kapan kita punya waktu rohani sama-sama? Kapan sih kita punya waktu sama-sama di rumah, ngobrol, terus tanya gimana sekolah kamu hari ini? Gimana? Tuhan bicara apa hari ini sama kamu, udah baca Alkitab belum? Udah berdoa apa belum? Ada nggak kesempatan seperti itu? Udah hilang. Kenapa? Karena tanpa sadar iman kita gagal wariskan. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Saudara ingat ya, hari-hari ini manusia itu selalu dipush dengan duit. Betul apa enggak? Dan pikiran tentang uang tuh udah cuci otak semua orang pada umumnya. Sehingga mereka selalu berpikir sukses itu pokoknya duit. Orang tua kerja, kalau anak-anak nanya, papi kok pergi aja sih? Mama kemana sih? Orang tua bilang apa? Cari duit. Buat kamu. Karena kalau kamu gak punya duit, ntar kalau papi gak punya duit, kamu gak bisa beli mainan. Iya apa iya? Itu tanpa sadar kita mulai wariskan sama anak. Sehingga Bapak Ibu tahu, waktu anak besar, anak akan berpikir lebih penting uang daripada Tuhan. Pokoknya kalau punya uang, punya segalanya. Gak pernah diajarin, punya Tuhan akan punya semuanya. Yang ada di otak kita cuman duit. Dan itu menjadi andalan anak-anak, sehingga anak-anak akan berpikir uang sama iman mendingan uang. Kenapa? Kelihatan nyata yang namanya uang. Hari ini Tuhan lagi tanya sama kita, ini kita lagi ajarin apa nih dalam keluarga? Ajarin apa sama diri kita? Karena kita nanti yang masih muda, satu hari akan menikah, betul apa enggak? Kita mau ajarin apa sama mereka? Tentang kemudahan. Pokoknya yang penting sekarang ini prioritasnya uang. Ataukah
Kita boleh mengajarkan kepada mereka bahwa tahu nggak, tanpa Tuhan uang itu nggak ada apa-apanya. Tahu nggak bahwa kalau kamu bisa bekerja sampai hari ini, bisa sekolah sampai hari ini, bisa berprestasi sampai hari ini, itu bukan kamu loh, tapi karena Tuhan yang memberikan pada kamu kepandaian. Kamu bisa cari uang, itu bukan karena kamu sombong, bilang oh saya bisa pokoknya, apa aja saya bisa. Enggak, itu karena Tuhan. Sekarang gimana caranya? Kalau mereka dari kecil nggak pernah diajarin bahwa iman kepada Tuhan itu lebih penting daripada uang. Nggak pernah diajarin bagaimana orang tua kumpul bareng-bareng kemudian berdoa. Anak punya kebutuhan apa, bilang sama Tuhan. Kenapa? Papi mami nggak bisa kasih semua yang kamu mau. Tapi kamu punya Tuhan di sorga. Punya Bapa di sorga yang sayang sama kamu. Dan kamu bisa mengandalkan dia dalam hidupmu. Saudaraku, hari ini kita mau tanya hidup kita. Ini apa yang kita lagi ajarin buat hidup kita dan buat orang-orang yang ada di bawah kita. Saudaraku, kemudian yang ketiga kita lihat. Anak muda sekarang sedang di-push dengan satu hal, harus the best. Salah gak sih untuk jadi the best? Enggak salah, betul ya? Setiap kita selalu mau yang terbaik, jadi selalu yang terbaik. Tapi saudaraku, ingat, waktu kita pikir kita terbaik, orang tua lebih mementingkan pokoknya harus sukses. Mata pelajaran merah dimarahin, pokoknya harus sukses, harus bagus. Lupa mengajarkan bahwa kesuksesan tanpa takut akan Tuhan, itu nilainya 0 besar. Saudaraku, ini yang terjadi di dunia kita sekarang. Kita bilang sama anak-anak kita, ayo kamu pokoknya mesti belajar, mesti pinter, mesti juara. Itu kita tekankan sama mereka. Tapi kita tidak pernah menekankan kepada mereka, kamu tahu gak, jauh lebih penting daripada juara adalah kamu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kamu mengenal firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tekankan hanya untuk prestasi dan juara, mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa jadi juara. Dan itu akan terbentuk sampai mereka besar nanti. Waktu udah menikah, waktu udah kerja, yang ada di otak mereka pokoknya dengan segala macam cara mesti berhasil. Dan mereka gak punya hidup di dalam takut akan Allah. Ini kegagalan kita. Maka itu saudaraku, kalau kita lihat betapa pentingnya mewariskan iman. Sebab apa? Sebab akibatnya, kalau kita gagal mewariskan iman, akibatnya kehidupan itu akan kehilangan arah rohani yang jelas. Saudaraku, Matius 16 ayat 26 berkata begini, apa gunanya seseorang punya seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita sukses kalau kita tidak tahu bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita? Apa gunanya kita melihat anak-anak kita sukses, tapi mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan? Mereka gak mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. 1 Yohanes pasal 2 bilang begini di dalam ayat 15-17. Ingat ya, 3 hal ini paling bahaya dalam hidup. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Betul apa enggak? Tuhan bilang begini, ingat ya, ini 3 kalau dikejar, kasih Tuhan gak ada dalam hidup kita. Kita mengejar semuanya ini, padahal dunia yang ada di dalamnya yang punya 3 hal ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Kenapa kita penting mewariskan iman buat anak-anak? Supaya mereka ngerti bahwa kehidupan akan kehilangan arah rohani kalau mereka gak percaya Tuhan. Mereka akan menghalalkan segala macam cara, yang penting mereka bisa berhasil. Kemudian yang kedua, nilai moral mereka jadi rendah, gak punya integritas. Mereka gak memiliki harga seperti yang Tuhan mau. Kan Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Maksudnya Tuhan apa? Maksud Tuhan adalah dimanapun kita berada kita harus berbeda. Betul apa enggak? Kalau kita jadi anak-anak Tuhan kita kerja. Orang dunia kerja, berprestasi sama tapi ada bedanya. Karena waktu kita berprestasi kita tahu ada nama Tuhan yang kita pertaruhkan di dalamnya. Tapi orang dunia waktu mereka berprestasi semuanya untuk kesombongan dan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita enggak. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak perusahaan-perusahaan, maaf kata, yang kapok mempekerjakan orang Kristen. Kalau saya bilang itu sebetulnya miris. Bukankah harusnya jadi orang Kristen, saudara sebagai anak-anak muda, kalau kita kerja, harusnya kan kita punya trademark dong. Saya punya jaminan mutu, saya bisa dipercaya, makanya saya kerja. Betul apa enggak?
Ya teman saya, saudaraku dua, satu dokter, dia dokter gigi, istrinya dokter spesialis. Saudaraku kemana pun mereka pergi, mereka menunjukkan mereka itu anak Tuhan. Mereka menunjukkan mereka beda. Mereka punya nilai yang gak dimiliki oleh semua. Sebagian daripada teman-teman mereka yang sama-sama punya profesi. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan mereka hidup adalah mereka mau mewariskan, meninggalkan iman di dalam jejak kaki mereka. Tapi ada banyak orang yang enggak. Sehingga mereka, pengusaha-pengusaha bilang begini, saya sekarang mempekerjakan orang Kristen saya ragu-ragu. Karena mereka kelihatannya doang, di depannya tuh bagus. Di gereja mereka oke. Tapi kalau mereka udah sampai di dunia kerja, mereka gak bertanggung jawab. Ada banyak orang Kristen, pada waktu mereka ada di dalam dunia kerja, mereka tidak seapik, tidak sebagus waktu mereka ada di gereja. Di dunia kerja, yang lain korupsi ikutan, mogok ikutan, bawa pulang barang tanpa bilang ikutan. Di rumah saya bilang sama menantu saya, kan sekarang udah punya menantu ya, anak saya udah menikah. Satu hari anak saya ngomel-ngomel, bilang begini, iya tuh mami, katanya gitu. Jadi ini mantu saudaraku, dia itu kerja dan sering kali kalau kerja tuh suka kerja, banyak kerja tuh di rumah. Kemudian kalau enggak dia keluar kemana-kemana, dia kemudian pulang ke rumah dia kerja. Atau dia balik ke kantor dia kerja. Nah sering kali waktu dia lagi pergi, deket nih ke rumah mamahnya. Males lah pulang ke kantor jam 2, tanggung jam 5 kan pulang ya enggak, kantornya jauh di Pik. Dia ke Jakarta Barat, mamanya tuh rumahnya di daerah Kampung Kerendang situ. Mampirlah ke rumah mamanya, kagak balik lagi. Teman saya bilang ini, udah dibilangin loh mam, katanya gitu. Bos memang gak bilang apa-apa karena bosnya tuh percaya banget sama dia. Saya cuma bilang sama dia gini, ada kan perbedaan. Kamu harus bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan buat kamu. Ingat ya, barang siapa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kamu perkara besar. Jadi tolong bertanggung jawab. Saya bilang sama mantu saya, mami gak mau dengar gini lagi. Kalau kamu berangkat, kamu pergi urusan kantor. Ada waktu 2 jam, 3 jam, bisa balik kantor, kerja lagi. Jangan curi, itu namanya mencuri waktunya Tuhan. Kalau kamu kerja di rumah, ya WFH, jangan santai-santai. Ingat, bosmu gak lihat, tapi Tuhan lihat. Ini yang saya tanamkan sama mereka. Kenapa? Karena saya tahu, satu hari saya bilang bisa gak ada di dalam dunia ini. Tapi saya harus mewariskan iman buat mereka. Supaya mereka bisa hidup, mereka tahu mereka punya integritas. Ada perbedaan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini kita mau belajar begini. Nih kalau kita nggak bisa mewariskan yang benar, maka akibatnya ya udah warisan rohani akhirnya terputus. Generasi yang ada di bawah kita sekarang ini nggak punya lagi tembok iman yang akan membawa mereka, melindungi mereka dari serangan-serangan dari luar. Mereka menganggap dosa itu udah biasa. Mereka menganggap semuanya nggak apa-apa, halal aja. Namanya dosa itu harum. Betul apa kagak? Tapi pagi ini kita mau belajar, tanggung jawab buat kita. Dan anak-anak muda yang hadir pada pagi ini, tanggung jawab buat kalian. Kalian harus buktikan, kalian beda loh. Ada integritas dalam hidupmu. Sehingga pada waktu orang meng-hire kamu, atau Tuhan percayakan hidupmu, kau bisa buka usaha, engkau akan menjadi bos yang berbeda dengan bos yang ada di dalam dunia. Kenapa? Integritas yang kau wariskan. Amin. Nah saudaraku, Ulangan pasal 6, ayat 6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Kita baca sama-sama ya, Ulangan 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudaraku, ini merupakan Shema Israel. Ini kata-kata yang diumbah seperti lagu yang harus disampaikan oleh bapak-bapak kepada anak-anak mereka. Saudaraku, di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat itu berkata begini, ingat Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Dan dikatakan, dan apa
yang engkau terima, ajarkan. Saudaraku, kenapa? Karena kalau tidak ajarkan, poin yang tadi, warisan rohani itu akan terputus. Saudara ingat gak? Imam Eli itu merupakan imam yang luar biasa dipakai oleh Allah, betul ya? Sebagai imam dia berhasil, sebagai papa dia gagal. Karena Alkitab katakan Imam Eli punya 2 anak yang menyakiti hatinya yang namanya Hofni dan Finehas. Saudaraku, Hofni dan Finehas tuh hidupnya jahat di bait Allah. Imam Eli tahu gak perbuatan jahat anak-anaknya? Kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 2, dia tahu. Itu anaknya berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di bait Allah, itu berzina di halaman bait Allah. Anak-anaknya tuh punya pembantu. Kalau ada orang datang membawa persembahan, itu pembantu datang duluan. Sebelum korban persembahan dibakar, dia main ambil. Dia bilang, nih tuan saya mau yang ini. Orang yang bawa persembahan bilang begini, nanti dulu ya. Ini harus dibakar dulu, dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anaknya Imam Eli bilang apa? Enggak, saya nggak mau yang udah dibakar. Saya mau ambil yang ini. Saudaraku, kejahatan anaknya Imam Eli kedengaran sama Eli. Tapi Alkitab bilang di dalam 1 Samuel pasal 2, Eli tidak mendisiplin mereka. Akibatnya apa? Anak-anaknya mati dan Imam Eli juga mengalami kematian yang sama dengan anak-anaknya harinya yang sama. Saudaraku, dan yang lebih parah adalah Imam Eli tidak bisa mewariskan hal yang benar buat anak-anaknya. Berarti apa? Berarti gini, iman itu enggak diwariskan lewat darah. Oh dia pendeta, anak pendeta pasti hidupnya tuh warisan imannya hebat. Enggak, kita lihat dari contoh ini. Warisan iman itu tidak diwariskan lewat darah, tapi diajarkan lewat teladan. Lewat kasih, lewat kedekatan pribadi sama Tuhan. Amin. Makanya kita belajar, kita ke gereja, belum tentu anak-anak kita itu ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu tidak diwariskan lewat darah, tapi lewat teladan kita sama Tuhan. Nah, saudaraku ya, maka itulah kenapa Allah bilang sama perintahkan kepada bangsa Israel, ajarkan. Anak-anak dari kecil mesti tahu Allah itu Esa. Anak-anak dari kecil mesti tahu bahwa kita berdosa dan Yesus mati buat kita. Anak-anak harus tahu. Dan yang terakhir saudaraku, karena itu belajarlah, ayo jadilah teladan bagi keluarga. Teladan dalam hal apa? Sederhana, teladan dalam perbuatan kita. Saudaraku, kita jadi suami istri, kita bilang sama anak-anak gini, kamu harus taat ya sama papa sama mama. Tapi suami nggak taat, nggak mengasihi istri, istri nggak taat sama suami. Gimana caranya anak belajar tentang yang namanya ketaatan? Kita bilang begini, ayo, nggak boleh bohong, tapi kita sendiri bohong, betul apa enggak? Alkitab katakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, hei teladan dalam perkataan kalau engkau mau melihat hari-hari baik, maka jauhi bibir yang menipu dari hidupmu. Tapi yang kita lakukan, kita bohong. Yang kita lakukan, kita main maki-maki. Saudaraku, kita nggak bisa jadi teladan. Perkataan kita nggak bisa jadi teladan. Kita janji sama anak, kita cuma asal janji doang. Ingat orang tua, bagaimana caranya anak percaya sama Allah tergantung daripada kita orang tua. Kalau kita banyak bohong sama anak, jangan harap anak satu hari ketemu firman, dia akan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Karena dia akan berpikir, Tuhan kayak orang tua saya lah, janjinya pagi sore, ntar pagi ngomong apa, sore ngomong apa. Tapi hari ini kita mau belajar. Jadi teladan di dalam keluarga, teladan di dalam kekudusan, teladan di dalam kebenaran. Saudaraku, nah terakhir kesimpulan. Saudara, kita lihat. Yang pertama warisan iman itu bukan tradisi, tapi hubungan pribadi dengan Kristus. Amin. Kita udah punya waktu pribadi dengan Tuhan. Udah berdoa bareng, baca Alkitab bareng. Saudaraku, ditanam lewat apa? Teladan hidup. Lewat apa? Doa. Pengajaran firman bersama keluarga. Dari kecil, ajarkan anak takut akan Tuhan. Ajarkan anak bahwa kalau kamu berdoa, Tuhan akan jawab. Kalau kamu lakukan hal yang salah, kamu datang sama Tuhan, Tuhan akan ampuni. Ajarkan, karena apa? Kalau warisan iman ini tidak diwariskan,
budaya dunia akan mengisi kekosongan itu. Sehingga anak-anak akan lari keluar. Mereka akan jauh daripada Tuhan dan membangun warisan iman. Itu merupakan panggilan yang serius bagi kita untuk generasi berikutnya. Teman saya, anaknya sekolah di Singapura. Dari kecil mamanya tuh ajarin firman Tuhan sama anak ini. 2 anak. Jadi mereka tumbuh besar di dalam Tuhan. SMP masuk SMA, anaknya sekolah di Singapura. Mamanya selalu bilang gini, doa. Papanya kaya, tapi mamanya selalu bilang doa. Kalau Tuhan kehendaki kalian akan pergi. Nah, anak ini pergi ke Singapura. Pergi ke Singapura, kuliah di sekolah di sana, kuliah. Kuliah di sana, satu kali dia cerita sama maminya, dia punya pacar. Baik banget. Sayang banget sama dia. Cuman satu hal yang disayangkan adalah pacarnya Buddha. Satu keluarga pacarnya Buddha. Jadi waktu jalan bareng-bareng anak ini udah ngomong. Ya, kita panggilnya Cece. Cece ini udah ngomong sama pacarnya. Sorry ya, saya Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya nggak mau, kalau kamu mau sama saya, kamu harus ke gereja. Kalau kamu mau sama saya, kamu harus percaya Tuhan Yesus yang sama. Karena saya cuma tahu satu hal, jalan keselamatan saya itu cuma lewat Tuhan Yesus. Pengampunan dosa saya terima daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu juga harus percaya Tuhan Yesus yang saya percaya. Saudaraku, cinta, betul apa kagak? Ya enggak ya? Nah, ini pacar ikutlah. 1 tahun ke gereja rajin banget saudaraku. Tiap minggu tuh jemput, ada kegiatan gereja ngikut ini cowok. Dan dia sayangnya luar biasa sama anak teman saya ini. Satu kali saudaraku, di gereja itu pendetanya bahas soal perpuluhan. Pulang gereja setelah setahun loh kebaktian, rajin rutin, pulang kebaktian, tiba-tiba ini anak laki bilang begini, kalian ya orang Kristen ya, kalian tuh cuci otak. Karena buat mereka yang Buddha, mereka yang itu kan mereka gak ngerti yang namanya perpuluhan, betul apa enggak? Pikir ini cuci otak nih pendeta cuma mencari duit doang ya enggak ya. Kalian tuh cuma cuci otak. Dan anak teman saya tuh kaget banget. Dia bilang, hah cuci otak? Iya selama ini ke gereja sama saya 1 tahun. Udah dengar firman selama 1 tahun, kamu gak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Kamu gak percaya kalau dia itu juru selamat dunia yang ampunin dosa kamu. Bapak Ibu tahu gak anak laki-laki bilang apa? Saya ini free thinker. Saya anggap semua agama itu baik. Jadi terserah, you sekarang percaya sama Tuhan Yesus itu terserah. Tapi saya free thinker. Cinta banget loh, ini anak perempuan. Waktu dengar gitu, malamnya dia telepon maminya. Dia nangis, mamanya di Jakarta tuh kaget. Maminya tanya, Cek kamu kenapa Cek? Dan dia bilang, Mami saya putus sama dia. Jadi hari itu dia ambil keputusan. Kalau kamu ternyata 1 tahun sama saya, kamu gak percaya Tuhan Yesus, oke, cukup sampai di sini. Dia pisah. Maminya di Jakarta masih bilang begini, kasih kesempatan lagi mungkin. Siapa tahu, satu hari hatinya boleh tergerak, terima Yesus. Karena ini anak laki baik banget, keluarganya tuh baik banget. Tapi saudara tahu gak anak ini bilang apa? No mami, bagi saya Yesus harga mati. Kalau dia setahun ikut saya, dan dia gak percaya Tuhan Yesus, buat saya selesai. Bapak Ibu, kalau kita tidak mewariskan iman buat anak-anak kita, dunia akan ambil mereka. Mereka akan tinggalkan Tuhan dengan mudah. Karena mereka akan merasa yang penting kan kenikmatan, yang penting kan sama-sama cinta. Ya udah gak apa-apa, jalan aja agamamu, agamaku. Betul apa enggak? Tapi kita mau belajar hari ini, penting banget mewariskan iman. Penting punya warisan iman dalam hidup kita. Supaya generasi kita tidak kehilangan arah. Amin. Kita berdoa. Ajarkan apa yang kau dengar kata Tuhan. Ajarkan bahwa Allah itu Esa. Ajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu jalan keselamatan hanya lewat Yesus dan tidak melalui jalan lain. Dan hari ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu,
tantangan bagi kita anak muda. Kita udah ke gereja selama ini, kita sudah tertanam belum di dalam firman? Kita sudah berakar belum di dalam firman? Kita sudah berintegritas belum di dalam kehidupan kita? Karena satu hari yang muda akan menikah, akan membangun keluarga. Generasi yang akan lahir nanti, mereka harus mengenal Allah. Kita yang sudah menikah, yang udah punya anak, kira-kira anak-anak kita tumbuh gak di dalam Tuhan? Kira-kira nanti cucu kita gimana? Mau gak mereka berakar di dalam firman Tuhan? Karena kalau kita gagal mewariskan iman bagi mereka, dunia akan dengan mudah merebut mereka. Tapi kita mau belajar jadi teladan. Teladan dalam iman, teladan dalam perkataan, teladan di dalam perbuatan. Karena lewat keteladanan yang kita tinggalkan, itu adalah warisan kekal yang gak akan pernah hilang. Meterangkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Allah. Ajarkan kami Tuhan untuk membangun kehidupan rohani yang benar. Karena kami tahu hidup kami sedang dilihat oleh anak-anak kami. Hidup kami sedang dinilai oleh generasi yang ada di bawah kami. Biarlah kami boleh meninggalkan warisan iman yang benar. Sehingga satu hari pada waktu Tuhan bawa kami pulang, kami tidak pernah khawatir akan apa yang akan terjadi buat keluarga kami. Gak perlu khawatir tentang bagaimananya sekarang ini dunia yang kelihatan hari ini sedang dalam keadaan kacau balau. Karena kami tahu warisan iman yang kami tinggalkan, itu akan cukup membawa mereka tetap bertahan. Itu akan cukup membawa mereka tetap ada di dalam rencana dan hadirat Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meterangkan firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau mulai untuk mewariskan hal yang benar bagi anak cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara.